kelas bersama-sama. Kita buat apa? Ya, jadi di sini kita buat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita saat di kelas kalian pengen belajar yang seperti apa? Sama temannya harus bagaimana? Sama bapak ibu guru harus bagaimana? Sama ruang kelasnya ini harus kita apakan? Kita bersihkan, kita jaga. Nah, dari sini kalau kalian pengen ya belajar dengan nyaman, maka kita buat keyakinan bersama. Yang pertama siapa mau usul? Kita harus apa dulu supaya nyaman belajar? Kelasnya harus pinter, kelasnya rapi dan apa? Bersih. Kelas kita harus rapi dan bersih. Ada lagi yang kedua, kita pengen seperti apa kalau belajar? Pinter, saling menghormati. Bagus. Saling menghormati. Kemudian yang ketiga, bagaimana lagi ya supaya nyaman ya? Sopan, pinter, harus sopan. Kemudian yang keempat apa lagi? Piket, betul. Kita harus piket supaya kelasnya bersih. Kemudian apa lagi? Pinter, setuju? Kalau buang sampah pada tempatnya? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi supaya kalian makin nyaman di kelas? Kalau datang sekolah? Nah, berarti saling apa? Mengucapkan salam, betul ya. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Terus apa lagi? Masuk buku 7, berarti datangnya? Iya, Mbak Dara pinter datang ke sekolah sebelum jam 7. Pinter. Saat di kelas bagaimana? Pinter. Kemudian tidak makan saat ada lagi yang mau ditambahkan? Rapi dan bersih, saling menghormati. Apa ini bacanya? Sopan. Piket bersama. Pinter apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Mengucapkan salam atau saling menyapa. Terus apa lagi nih? Datang
pintar biar kumannya tidak menyebar. Terus boleh nggak buang sampah di hati? Nggak boleh. Sampahnya dibuang di mana? Sampah. Terus datang ke sekolah sebelum jam 7 supaya tidak terlambat. Terlambat aku ketinggalan. Ya, biar tidak terlambat datang sebelum jam 7. Terus tidak makan saat di kelas, terutama saat jam pelajaran. Nanti jadinya tidak sopan. Oke. Jika akan keluar kelas harus setuju. Yang terakhir harus mengerjakan PR. Setuju? Oke. Ada yang keberatan? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Jadi tepuk tangan buat semuanya. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, kita harus melakukan ini dengan senang hati. Tidak ada paksaan. Oke? Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu, kepada anak-anakku dan guru sayangi sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan berbagi pemahaman dan praktek budaya positif. Kegiatan ini dalam rangka untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Kemudian nanti saya juga akan membagikan sedikit pengalaman tentang kegiatan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1. Hal yang akan saya sampaikan ini nanti meliputi ada 5 topik. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian tentang teori motivasi, yang ketiga teori kontrol, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan nanti kita sebagai pendidik di sekolah mampu menciptakan budaya positif di sekolah demi mewujudkan merdeka belajar bagi anak didik kita. Budaya positif yaitu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, kemudian dan bertanggung jawab. Di sini dalam kurikulum Merdeka, seorang guru dituntut untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus berpusat pada murid. Guru harus menghamba kepada murid, di mana tugas guru untuk membimbing anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Mengapa budaya positif ini perlu kita bina, perlu kita bangun di sekolah kita? Karena dengan suasana yang positif maka akan mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif.
Dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya beban, baik itu dari guru maupun dari anak. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Disiplin positif. Bapak, Ibu, dan anak semua pasti pernah mendengar kata disiplin. Apa yang terlintas satu kata di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Patuh. Apa daerah? Patuh. Benar sekali. Disiplin di sini bertujuan kita mau mendisiplinkan anak supaya anak patuh ke kita. Itu adalah pemikiran yang terlintas di kita ketika mendengar kata disiplin. Kemudian cara apa yang pernah kita lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Misalnya ada murid yang tidak mengerjakan PR, berarti anak itu termasuk disiplin atau tidak? Tidak. Biasanya apa yang kita lakukan selama ini? Menasehati, memberi dorongan, kemudian bisa juga kita pernah memberikan konsekuensi. Mungkin hari ini belum dikerjakan, kerjakan dulu, nanti baru kita lanjutkan pembelajaran. Yang seperti itu. Bahkan juga pernah ada yang menggunakan sistem hukuman. Kamu nggak mengerjakan PR, itu saya nyapu misalnya. Nah, itu praktek-praktek seperti itu mungkin dulu sering sekali dilakukan oleh bapak ibu guru kita. Bahkan saat kita masih sekolah tidak mengerjakan, dulu mungkin dipukul, disuntik, dijewer. Nah, itu adalah yang sering kita alami dulu. Nah, tapi di sini nanti diharapkan dengan penerapan disiplin, hal-hal yang tidak baik tadi bisa kita hindari. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang tadi disampaikan Kak Deni, kita mendisiplinkan dalam rangka supaya mereka menjadi patuh. Kemudian Bapak Pendidikan kita, Dr. Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk sekeras-kerasnya, atau tetapi itu sama saja untuk memaksa diri kita agar sesuai keyakinan yang kita pahami. Tetapi apabila kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka di sini kita bisa mewajibkan penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Contohnya ketika anak-anak kita belum mampu disiplin, maka kita sebagai guru bisa membantu mereka agar lebih mendisiplinkan diri. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Apa yang mereka kerjakan ada konsekuensinya. Misalnya anak-anak minum, kemudian pas minum tidak sengaja airnya tumpah, lantainya basah. Nah, seperti itu. Konsekuensinya apa? Ketika anak menumpahkan air, maka kita bisa mengajarkan anak untuk dibersihkan airnya. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah kita ajar anak untuk membersihkan air tersebut, bukan kita memarahinya. Ini tadi gimana kok bisa tumpah? Nah, kita menghindari itu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu atas kesadarannya sendiri. Disiplin positif ini berasal dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai itu sudah disepakati bersama-sama, lepas dari suku, lepas dari bahasa, latar belakang maupun agama. Jadi nilai itu baik untuk agama satu dan agama yang lain, baik untuk suku yang satu maupun suku yang lain, mereka menyetujui bahwa itu nilai kebajikan.
memperhatikan. Misalnya saling menghormati. Semua agama pasti mengajarkan itu dan semua menerimanya. Kemudian toleransi, kemudian misalnya lagi disiplin. Nah, hampir semuanya menyetujui itu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Maksudnya di sini adalah setiap apa yang ditunjukkan oleh anak maupun perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, ada yang melatar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu kita kenal dalam kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila yang dibagi menjadi 6 elemen. Ya. Dari keenamnya ini tidak ada mana yang harus nomor 1, mana yang nomor 2, nomor 3. Makanya dibuat pelingkar. Jadi semuanya memiliki kebutuhan yang sama. Keenam itu meliputi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah tujuan karakter yang ingin dibangun pada pendidikan anak-anak di Indonesia. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manusia ataupun seseorang atau bahkan anak-anak didik kita yang kita ajar dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada juga yang anak mengerjakan PR supaya besok aku nggak dihukum, misalnya seperti itu. Kemudian ada orang dengan motivasi ini, mereka akan bertanya, kalau saya mengerjakan ini, kalau saya tidak mengerjakan hukumannya apa ya? Nah, itu berarti alasannya dia melakukan sesuatu adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini dulu sering saya lakukan. Misalnya pada anak-anak kelas 6 maupun kelas 1 kalau dapat bintang, itu suka sekali. Mereka mengerjakan PR, saya beri senyum. Mereka kalau tidak mengerjakan tidak dapat. Berarti tujuan mereka mengerjakan itu adalah untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam dirinya. Seorang melakukan sesuatu karena dia meyakini ini tuh baik, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, tanpa dia tidak takut dihukum, dia tidak mengharapkan imbalan, tapi dia sadar bahwa dia melakukan ini atas keinginannya sendiri. Ini tentang motivasi seseorang melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, terus disuruh membersihkan toilet. Misalnya itu berarti sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena tadi misalnya ada anak yang menumpahkan air, berarti dia membersihkannya. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu akan membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu memaksa. Kemudian hukuman menjadikan anak memiliki konsep diri yang buruk. Anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya kalau ditanya, dia jadi bohong. Tadi kamu merobekkan pintunya temanmu ya misalnya. Dia
enggak Bu, padahal iya, dia bilang tidak karena dia takut kalau saya jujur nanti saya dihukum, seperti itu. Kemudian membuat anak akan merasa marah, dia merasa bersalah, dia merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi di sini lebih untuk membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan hukuman. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian yang terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau dulu kita sering memberikan hukuman, itu berarti kita melakukan cara mengatasi masalahnya kurang sesuai. Lebih dianjurkan sekarang lebih baik konsekuensi. Ketika konsekuensi berarti kita membicarakan dengan anak. Kalau kamu misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu jadi gimana misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung guru yang menentukan. Kamu nggak mengerjakan PR, bersihkan kamar mandi misalnya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini mengacu pada tadi konsekuensi ya, restitusi langkah-langkahnya mendekati pada konsekuensi. Jadi restitusi ini berkolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi orang seperti apa di kemudian hari nanti. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang sudah mereka buat, tetapi anak belajar dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini ketika kita menemui anak upacara terlambat misalnya, jadi di situ dalam restitusi kita menanyakan dulu kepada anak, misalnya Mas Risa, kenapa hari ini terlambat? Seperti itu. Nah, kita tanya, kita dengarkan dulu alasan mereka terlambat itu apa, seperti itu. Kemudian guru tidak memberikan hukuman, tetapi didiskusikan dengan murid. Oke, kalau sekarang kamu terlambat, supaya pada upacara berikutnya kamu tidak terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Itu anak yang mencari solusinya, bukan kita yang memberi. Besok kamu harus berangkat lebih awal. Jadi kita tidak langsung seperti itu, tapi kita mengajak anak untuk dia menyampaikan untuk dia memperbaiki keterlambatannya hari ini, kedepannya mau seperti apa. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Di sekolah dulu dikenal dengan istilah tata tertib sekolah, dan sekarang kita dianjurkan untuk membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Di sini karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik. Nah, motivasi ada 3, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan, dan yang terakhir berasal dari keinginannya sendiri. Jadi kalau ketika kita membuat keyakinan kelas itu tujuannya motivasi anak berbuat sesuatu adalah berasal dari dirinya sendiri. Kemudian bagaimana cara kita untuk membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas dulu dikenal dengan peraturan kelas. Bedanya apa antara keyakinan dengan peraturan itu? Keyakinan ini lebih bersifat abstrak. Dari
peraturan. Kalau peraturan biasanya banyak, dilarang makan di kelas, ya, seperti itu. Dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. Dilarang seperti itu adalah peraturan. Kemudian kalau keyakinan, nanti kalimatnya akan lebih pendek dan tidak terlalu banyak, tetapi sudah mencakup beberapa hal. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, hendaknya guru berdiskusi, berkolaborasi dengan murid yang ada di kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Jika keyakinan sekolah berarti berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 1, kalimatnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian ada contoh di kelas 5 dan ada contoh untuk kelas 7. Dari ketiga contoh ini kita bisa melihat bahwa di situ tidak ada kata dilarang. Itu tidak ada. Karena dalam membuat keyakinan kelas kita mengubahnya dari kalimat peraturan kelas diubah kalimat positif yang tidak memaksa. Ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang keempat, yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, pakaian, itu kebutuhan pokok untuk semua makhluk hidup. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di sini kaitannya dengan tugas kita sebagai pendidik adalah untuk kita mencari tahu kenapa misalnya murid kita melakukan sesuatu yang tidak disiplin. Alasannya itu apa? Karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Apakah kebutuhan cinta dan kasih sayangnya, apa kebutuhan kebebasannya, apa kebutuhan penguasaannya itu diakui, atau kebutuhannya untuk bersenang-senang. Contohnya di kelas 1, anak-anak kelas 1 ketika sudah jam masuk, saya tidak segera masuk, pasti akan lari ke kantor manggil saya. Karena memang kebutuhan anak-anak kelas 1, mereka membutuhkan kasih sayang yang lebih dibandingkan dari anak-anak yang sudah lebih besar. Kemudian mereka juga akan lebih senang untuk belajar sambil bermain, kebutuhan kesenangan sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak tersebut. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah yang ditimbulkan oleh anak, kita harus mencari tahu kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi dari diri mereka. Kemudian untuk teori kontrol, posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum, saya dulu sering sekali melakukan ini sebagai penghukum untuk anak-anak. Kemudian pembuat rasa bersalah sering juga saya lakukan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, itu saya baru mulai bisa beradaptasi setelah saya menjadi guru beberapa tahun. Saya baru bisa mengadaptasi itu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, guru mengawasi. Yang terakhir sebagai manajer. Ketika di mata pelajaran ini, saya sering senyum-senyum sendiri. Ternyata saya dulu sejahat itu sama anak-anak. Seperti itu. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam kita mendidik anak. Di sini untuk penjelasannya. Yang pertama, penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nyapu, bersihkan toilet, lari keliling lapangan, itu berarti kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini Bapak Ibu guru ngomongnya lembut. Mas Reza, kenapa kok PR-nya tidak dikerjakan? Kemarin sudah diajari Bu ini toh, masa kamu nggak kasihan sama Bu ini? Misalnya seperti itu. Jadi guru ngomongnya lembut sama anaknya. Kemudian kalau sebagai teman, hari ini Mbak siapa? Mbak Rahel. Mbak Rahel tidak mengerjakan PR misalnya. Gurunya akan berkata seperti ini, gurunya. Ya sudah, kalau sekarang tidak mengerjakan, Ibu maafkan, tapi itu jangan diulangi. Nah, berarti kita di situ memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau kita yang ketiga sebagai monitor atau pemantau. Hari Senin harusnya anak-anak pakai baju merah putih, ya, upacara. Kebetulan ada satu anak datang, dia pakai baju pramuka misalnya, bajunya belum dicuci atau mungkin bajunya kemarin ketelengsut seperti itu. Nah, kemudian kita berkata begini, hari ini kami tidak memakai pakaian sesuai peraturan di sekolah. Sesuai peraturan, maka kamu harus pulang dulu ganti baju. Nah, seperti itu. Karena kita mengaitkan dengan peraturan yang ada, berarti kita sebagai seorang pemantau atau monitor. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi ini berarti guru memberikan tadi langkah-langkah restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita membimbing anak, membantu mereka untuk menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang mereka buat. Bukan kita fokus pada masalah yang mereka buat, tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Di sini dari kelima posisi kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer, itu akan menjadikan hal-hal seperti yang ada di sini. Ketika kita menghukum, nah ciri-cirinya seperti itu yang kita lakukan. Jadi kamu ini, nah berarti kita menghukum. Nah, di sini adalah perbedaan dari masing-masing posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ini kita gunakan ketika kita menghadapi murid yang melakukan ketidakdisiplinan. Langkah yang pertama di sini kita menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang suka mengganggu temannya. Kita tanyakan dulu, benar nggak tadi kamu mengganggu temanmu? Kadang mereka takut untuk menjawab, diam saja, menunduk. Nah, itu kita sampaikan. Tidak apa-apa kalau tadi kamu memang benar-benar mengganggu temanmu. Dulu waktu kecil juga usil, mengganggu temannya. Jadi kita katakan kepada anak bahwa membuat kesalahan itu tidak apa-apa karena mereka masih dalam proses belajar. Kemudian yang berikutnya memvalidasi kebutuhan. Kita cari tahu kenapa kamu mengganggu temanmu. Saya jenuh Bu, tulisnya banyak misalnya seperti itu. Jadi terus maunya seperti apa biar kamu tidak jenuh. Misalnya seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Kalau kamu mengganggu temanmu, itu kira-kira sesuai keyakinan kelas kita enggak? Misalnya tidak Bu, lah ketika dia bisa menjawab itu tidak sesuai, maka kita ajak anak untuk menemukan solusinya. Di sini tadi untuk penjelasan masing-masing 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pengakuan. Dari penerapan segitiga restitusi tadi,
dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid yang lebih kuat wawasan pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian kita bisa menjadikan anak-anak kita lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Di sini adalah beberapa praktek baik yang sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari, selama ini kita pun sudah mengupayakan budaya positif di sekolah kita. Ada kegiatan upacara, pembacaan Asmaul Husna, kemudian tiket, kemudian berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian di sini di sini gambar yang ini bawah ini. Di sini ketika berdoa biasanya ketua kelas. Ada yang masih ketua kelas saja yang memimpin berdoa? Ada yang sudah bergantian? Sudah bergantian ya. Kenapa kita sebaiknya kalau berdoa itu bergantian? Tujuan kita untuk membangun karakter pada anak tadi. Jadi setiap anak kita beri kesempatan agar mereka berani tampil ke depan untuk menanamkan rasa percaya diri kepada mereka. Kemudian ini adalah video yang kemarin saya buat dibantu sama Muiz untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan kelas 1 belum bisa menulis, jadi saya yang menulis di papan tulis. Kalau seharusnya membuat keyakinan kelas itu guru membagikan kertas pada anak-anak, kita tanyakan apa yang mereka inginkan ketika belajar. Kemudian dari keinginan mereka kita buat menjadi keyakinan kelas. Di sini saya ada beberapa contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak. Di antaranya yang pertama, mau membantu sesama. Jadi ini tujuannya supaya anak-anak bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian disiplin waktu, datang tepat waktu, jam masuk sudah masuk kelas. Jadi ketika anak-anak biasanya sulit sekali untuk masuk, saya tanyakan dulu keyakinan kelas kita apa, nah seperti itu. Kemudian sopan terhadap orang lain, kemudian menjaga kebersihan. Berarti di sini anak harus membuang sampah pada tempatnya, mau tiket seperti itu. Jadi dari satu kalimat yang lebih pendek tetapi mengandung makna yang lebih banyak. Di sini perbedaan dari tadi keyakinan kelas dengan peraturan. Itu tadi beberapa kegiatan yang saya lakukan setelah mempelajari materi budaya positif. Kemudian berikutnya apabila mungkin ada tanggapan, masukan, saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih saya. Dengan adanya penugasan tadi, kita sebagai guru kita diwajibkan atau biasa tidak mengutamakan hukuman. Karena selama ini apabila kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan dan tidak disiplin, kita cenderung untuk memberikan hukuman kepada siswa. Dengan adanya penugasan ini, insya Allah saya sebagai guru dan mungkin teman-teman yang lain juga akan memperbaiki dan juga akan mengutamakan kebutuhan siswa. Itu saja Bu Mimi. Dan mungkin untuk penindasan ini tetap dengan materi yang lain ini untuk tetap dilaksanakan untuk modul-modul berikutnya sehingga dapat menambah pengetahuan kepada kami semua. Terima kasih Bu Mimi. Terima kasih banyak Putri untuk masukannya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.